Arif dan Della, pasangan suami istri muda, tinggal di sebuah desa kecil yang hidupnya sulit. Arif bekerja serabutan, sementara Della menjual kerajinan tangan di pasar. Meski mereka mencintai satu sama lain, kemiskinan mulai menggerogoti kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arif mendengar cerita dari seorang pedagang tua di pasar tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan instan. Ritual itu dilakukan di lereng Gunung Batu, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Tapi, jangan main-main dengan pesugihan, kata si pedagang tua. Bayarannya mahal, lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Namun, godaan untuk keluar dari kemiskinan membuat Arif tak peduli. Ia mengajak Della untuk mencoba. Awalnya, Della menolak, tapi setelah melihat hutang mereka yang terus menumpuk, ia menyerah. Malam itu, mereka berjalan menuju Gunung Batu dengan berbekal senter dan sedikit makanan. Jalan setapak menuju gunung itu gelap dan dikelilingi hutan lebat. Angin malam terasa menusuk tulang, dan suara-suara binatang malam terdengar menakutkan. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya Della, menggenggam tangan Arif erat-erat. Percayalah, ini untuk masa depan kita, jawab Arif, mencoba menenangkan istrinya meskipun hatinya sendiri diliputi keraguan. Saat mereka mendekati lereng gunung, udara tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, dan senter mereka mulai redup, seolah-olah energinya diserap oleh kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah seperti tangan raksasa. Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu besar dengan ukiran mantra kuno. Di dekatnya, ada kain putih lusuh yang tampaknya digunakan untuk sesajen. Itu tandanya, bisik Arif. Sesuai petunjuk pedagang tua, Arif dan Della harus memanggil penjaga lereng, makhluk gaib yang konon menjaga kekayaan di Gunung Batu. Mereka menyiapkan sesajen berupa ayam hitam dan menyalakan lilin merah di sekeliling batu besar. Arif membaca mantra yang diberikan oleh pedagang tua. Suaranya gemetar, tapi ia terus melafalkan kata-kata aneh itu. Udara semakin dingin, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari balik kabut, muncul sesosok makhluk besar. Tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya tak jelas, hanya ada bayangan hitam yang bergerak. Kalian memanggilku, suara makhluk itu menggema, dalam dan mengerikan. Apa yang kalian inginkan? Kekayaan, jawab Arif dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti ribuan orang yang tertawa sekaligus. Kekayaan selalu punya harga. Apa yang kalian bersedia korbankan? Arif menoleh pada Della, yang wajahnya sudah pucat. Della menggenggam tangan Arif, berharap mereka bisa mundur. Tapi Arif menjawab, kami akan memberikan apapun yang kau minta. Makhluk itu mendekat. Baiklah, kekayaan akan datang pada kalian. Tapi ingat, satu nyawa harus menjadi bayarannya. Dan waktunya akan tiba ketika aku menginginkannya. Sebelum Della sempat menghentikan Arif, makhluk itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau busuk dan suara tertawa yang menggema. Keesokan harinya, hidup mereka berubah drastis. Arif tiba-tiba mendapat kontrak besar untuk proyek pembangunan di desa, sementara barang dagangan Della laku keras. Dalam beberapa bulan, mereka menjadi orang terkaya di desa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Arif mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, makhluk dari Gunung Batu selalu muncul, menagih sesuatu yang tak ia mengerti. Della pun mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka,
meskipun tak ada siapapun di luar. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Arif, ini tidak benar. Kita harus menghentikan ini, kata Della suatu malam. Tapi kita sudah terlanjur, jawab Arif, suaranya penuh penyesalan. Aku tak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Pada malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah mereka. Arif membuka pintu, dan di sana berdiri makhluk dari gunung batu. Tubuhnya kini tampak lebih jelas, dengan wajah mengerikan penuh luka dan mata merah menyala. Waktunya telah tiba, kata makhluk itu. Arif jatuh berlutut. Tolong, beri kami waktu lebih banyak. Makhluk itu tertawa. Kalian telah menikmati kekayaan kalian. Sekarang, aku ingin bayaranku. 1 nyawa, seperti yang dijanjikan. Della berlari dan memeluk Arif, menangis histeris. Ambil saja aku, tapi jangan ambil Arif. Makhluk itu mendekat, tangannya yang besar mengarah ke mereka berdua. Tapi sebelum ia menyentuh mereka, Della mengambil belati dari meja dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Aku yang membayarnya, katanya dengan napas tersengal. Makhluk itu tersenyum puas, lalu menghilang. Della jatuh ke lantai, darah mengalir deras. Arif memeluknya, menangis histeris. Setelah kematian Della, Arif kehilangan segalanya. Kekayaan mereka menghilang dalam sekejap, proyek-proyeknya dibatalkan, dan ia ditinggalkan oleh semua orang. Setiap malam, ia duduk sendirian di rumahnya yang kosong, mendengar suara Della memanggilnya dari kejauhan. Satu malam, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Batu. Dengan membawa sesajen terakhir, ia memohon pada makhluk itu untuk mengembalikan Della. Nyawa yang telah diambil tak bisa dikembalikan, kata makhluk itu. Tapi jika kau ingin bersamanya, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Arif tersenyum pahit. Dengan belati yang sama, ia menusukkan ke jantungnya sendiri. Di lereng Gunung Batu, 2 jiwa kini terikat selamanya, menjadi bagian dari kutukan pesugihan yang tak pernah usai. Arif dan Della, pasangan suami istri muda, tinggal di sebuah desa kecil yang hidupnya sulit. Arif bekerja serabutan, sementara Della menjual kerajinan tangan di pasar. Meski mereka mencintai satu sama lain, kemiskinan mulai menggerogoti kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arif mendengar cerita dari seorang pedagang tua di pasar tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan instan. Ritual itu dilakukan di lereng Gunung Batu, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Tapi, jangan main-main dengan pesugihan, kata si pedagang tua. Bayarannya mahal, lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Namun, godaan untuk keluar dari kemiskinan membuat Arif tak peduli. Ia mengajak Della untuk mencoba. Awalnya, Della menolak, tapi setelah melihat hutang mereka yang terus menumpuk, ia menyerah. Malam itu, mereka berjalan menuju Gunung Batu dengan berbekal senter dan sedikit makanan. Jalan setapak menuju gunung itu gelap dan dikelilingi hutan lebat. Angin malam terasa menusuk tulang, dan suara-suara binatang malam terdengar menakutkan. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya Della, menggenggam tangan Arif erat-erat. Percayalah, ini untuk masa depan kita, jawab Arif, mencoba menenangkan istrinya meskipun hatinya sendiri diliputi keraguan. Saat mereka mendekati lereng gunung, udara tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, dan senter mereka mulai redup, seolah-olah energinya diserap oleh kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah seperti tangan raksasa.
Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu besar dengan ukiran mantra kuno. Di dekatnya, ada kain putih lusuh yang tampaknya digunakan untuk sesajen. Itu tandanya, bisik Arif. Sesuai petunjuk pedagang tua, Arif dan Della harus memanggil penjaga lereng, makhluk gaib yang konon menjaga kekayaan di Gunung Batu. Mereka menyiapkan sesajen berupa ayam hitam dan menyalakan lilin merah di sekeliling batu besar. Arif membaca mantra yang diberikan oleh pedagang tua. Suaranya gemetar, tapi ia terus melafalkan kata-kata aneh itu. Udara semakin dingin, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari balik kabut, muncul sesosok makhluk besar. Tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya tak jelas, hanya ada bayangan hitam yang bergerak. Kalian memanggilku, suara makhluk itu menggema, dalam dan mengerikan. Apa yang kalian inginkan? Kekayaan, jawab Arif dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti ribuan orang yang tertawa sekaligus. Kekayaan selalu punya harga. Apa yang kalian bersedia korbankan? Arif menoleh pada Della, yang wajahnya sudah pucat. Della menggenggam tangan Arif, berharap mereka bisa mundur. Tapi Arif menjawab, kami akan memberikan apapun yang kau minta. Makhluk itu mendekat. Baiklah, kekayaan akan datang pada kalian. Tapi ingat, satu nyawa harus menjadi bayarannya. Dan waktunya akan tiba ketika aku menginginkannya. Sebelum Della sempat menghentikan Arif, makhluk itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau busuk dan suara tertawa yang menggema. Keesokan harinya, hidup mereka berubah drastis. Arif tiba-tiba mendapat kontrak besar untuk proyek pembangunan di desa, sementara barang dagangan Della laku keras. Dalam beberapa bulan, mereka menjadi orang terkaya di desa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Arif mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, makhluk dari Gunung Batu selalu muncul, menagih sesuatu yang tak ia mengerti. Della pun mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka, meskipun tak ada siapapun di luar. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Arif, ini tidak benar. Kita harus menghentikan ini, kata Della suatu malam. Tapi kita sudah terlanjur, jawab Arif, suaranya penuh penyesalan. Aku tak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Pada malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah mereka. Arif membuka pintu, dan di sana berdiri makhluk dari Gunung Batu. Tubuhnya kini tampak lebih jelas, dengan wajah mengerikan penuh luka dan mata merah menyala. Waktunya telah tiba, kata makhluk itu. Arif jatuh berlutut. Tolong, beri kami waktu lebih banyak. Makhluk itu tertawa. Kalian telah menikmati kekayaan kalian. Sekarang, aku ingin bayaranku. Satu nyawa, seperti yang dijanjikan. Della berlari dan memeluk Arif, menangis histeris. Ambil saja aku, tapi jangan ambil Arif. Makhluk itu mendekat, tangannya yang besar mengarah ke mereka berdua. Tapi sebelum ia menyentuh mereka, Della mengambil belati dari meja dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Aku yang membayarnya, katanya dengan napas tersengal. Makhluk itu tersenyum puas, lalu menghilang. Della jatuh ke lantai, darah mengalir deras. Arif memeluknya, menangis histeris. Setelah kematian Della, Arif kehilangan segalanya. Kekayaan mereka menghilang dalam sekejap, proyek-proyeknya dibatalkan, dan ia ditinggalkan oleh semua orang. Setiap malam, ia duduk sendirian di rumahnya yang kosong, mendengar suara Della memanggilnya dari kejauhan. Satu malam,
ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Batu. Dengan membawa sesajen terakhir, ia memohon pada makhluk itu untuk mengembalikan Della. Nyawa yang telah diambil tak bisa dikembalikan, kata makhluk itu. Tapi jika kau ingin bersamanya, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Arif tersenyum pahit. Dengan belati yang sama, ia menusukkan ke jantungnya sendiri. Di lereng Gunung Batu, dua jiwa kini terikat selamanya, menjadi bagian dari kutukan pesugihan yang tak pernah usai. Arif dan Della, pasangan suami istri muda, tinggal di sebuah desa kecil yang hidupnya sulit. Arif bekerja serabutan, sementara Della menjual kerajinan tangan di pasar. Meski mereka mencintai satu sama lain, kemiskinan mulai menggerogoti kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arif mendengar cerita dari seorang pedagang tua di pasar tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan instan. Ritual itu dilakukan di lereng Gunung Batu, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Tapi, jangan main-main dengan pesugihan, kata si pedagang tua. Bayarannya mahal, lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Namun, godaan untuk keluar dari kemiskinan membuat Arif tak peduli. Ia mengajak Della untuk mencoba. Awalnya, Della menolak, tapi setelah melihat hutang mereka yang terus menumpuk, ia menyerah. Malam itu, mereka berjalan menuju Gunung Batu dengan berbekal senter dan sedikit makanan. Jalan setapak menuju gunung itu gelap dan dikelilingi hutan lebat. Angin malam terasa menusuk tulang, dan suara-suara binatang malam terdengar menakutkan. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya Della, menggenggam tangan Arif erat-erat. Percayalah, ini untuk masa depan kita, jawab Arif, mencoba menenangkan istrinya meskipun hatinya sendiri diliputi keraguan. Saat mereka mendekati lereng gunung, udara tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, dan senter mereka mulai redup, seolah-olah energinya diserap oleh kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah seperti tangan raksasa. Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu besar dengan ukiran mantra kuno. Di dekatnya, ada kain putih lusuh yang tampaknya digunakan untuk sesajen. Itu tandanya, bisik Arif. Sesuai petunjuk pedagang tua, Arif dan Della harus memanggil penjaga lereng, makhluk gaib yang konon menjaga kekayaan di Gunung Batu. Mereka menyiapkan sesajen berupa ayam hitam dan menyalakan lilin merah di sekeliling batu besar. Arif membaca mantra yang diberikan oleh pedagang tua. Suaranya gemetar, tapi ia terus melafalkan kata-kata aneh itu. Udara semakin dingin, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari balik kabut, muncul sesosok makhluk besar. Tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya tak jelas, hanya ada bayangan hitam yang bergerak. Kalian memanggilku, suara makhluk itu menggema, dalam dan mengerikan. Apa yang kalian inginkan? Kekayaan, jawab Arif dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti ribuan orang yang tertawa sekaligus. Kekayaan selalu punya harga. Apa yang kalian bersedia korbankan? Arif menoleh pada Della, yang wajahnya sudah pucat. Della menggenggam tangan Arif, berharap mereka bisa mundur. Tapi Arif menjawab, kami akan memberikan apapun yang kau minta. Makhluk itu mendekat, baiklah. Kekayaan akan datang pada kalian. Tapi ingat, satu nyawa harus menjadi bayarannya. Dan waktunya akan tiba ketika aku menginginkannya. Sebelum Della sempat menghentikan Arif, makhluk itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau busuk dan suara tertawa yang menggema. Keesokan harinya,
hidup mereka berubah drastis. Arif tiba-tiba mendapat kontrak besar untuk proyek pembangunan di desa, sementara barang dagangan Della laku keras. Dalam beberapa bulan, mereka menjadi orang terkaya di desa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Arif mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, makhluk dari gunung batu selalu muncul, menagih sesuatu yang tak ia mengerti. Della pun mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka, meskipun tak ada siapapun di luar. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Arif, ini tidak benar. Kita harus menghentikan ini, kata Della suatu malam. Tapi kita sudah terlanjur, jawab Arif, suaranya penuh penyesalan. Aku tak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Pada malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah mereka. Arif membuka pintu, dan di sana berdiri makhluk dari gunung batu. Tubuhnya kini tampak lebih jelas, dengan wajah mengerikan penuh luka dan mata merah menyala. Waktunya telah tiba, kata makhluk itu. Arif jatuh berlutut. Tolong, beri kami waktu lebih banyak. Makhluk itu tertawa. Kalian telah menikmati kekayaan kalian. Sekarang, aku ingin bayaranku. 1 nyawa, seperti yang dijanjikan. Della berlari dan memeluk Arif, menangis histeris. Ambil saja aku, tapi jangan ambil Arif. Makhluk itu mendekat, tangannya yang besar mengarah ke mereka berdua. Tapi sebelum ia menyentuh mereka, Della mengambil belati dari meja dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Aku yang membayarnya, katanya dengan napas tersengal. Makhluk itu tersenyum puas, lalu menghilang. Della jatuh ke lantai, darah mengalir deras. Arif memeluknya, menangis histeris. Setelah kematian Della, Arif kehilangan segalanya. Kekayaan mereka menghilang dalam sekejap, proyek-proyeknya dibatalkan, dan ia ditinggalkan oleh semua orang. Setiap malam, ia duduk sendirian di rumahnya yang kosong, mendengar suara Della memanggilnya dari kejauhan. Satu malam, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Batu. Dengan membawa sesajen terakhir, ia memohon pada makhluk itu untuk mengembalikan Della. Nyawa yang telah diambil tak bisa dikembalikan, kata makhluk itu. Tapi jika kau ingin bersamanya, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Arif tersenyum pahit. Dengan belati yang sama, ia menusukkan ke jantungnya sendiri. Di lereng Gunung Batu, 2 jiwa kini terikat selamanya, menjadi bagian dari kutukan pesugihan yang tak pernah usai. Arif dan Della, pasangan suami istri muda, tinggal di sebuah desa kecil yang hidupnya sulit. Arif bekerja serabutan, sementara Della menjual kerajinan tangan di pasar. Meski mereka mencintai satu sama lain, kemiskinan mulai menggerogoti kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arif mendengar cerita dari seorang pedagang tua di pasar tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan instan. Ritual itu dilakukan di lereng Gunung Batu, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Tapi, jangan main-main dengan pesugihan, kata si pedagang tua. Bayarannya mahal, lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Namun, godaan untuk keluar dari kemiskinan membuat Arif tak peduli. Ia mengajak Della untuk mencoba. Awalnya, Della menolak, tapi setelah melihat hutang mereka yang terus menumpuk, ia menyerah. Malam itu, mereka berjalan menuju Gunung Batu dengan berbekal senter dan sedikit makanan. Jalan setapak menuju gunung itu gelap dan dikelilingi hutan lebat. Angin malam terasa menusuk tulang, dan suara-suara binatang malam terdengar menakutkan. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini?
Tanya Della, menggenggam tangan Arif erat-erat. Percayalah, ini untuk masa depan kita, jawab Arif, mencoba menenangkan istrinya meskipun hatinya sendiri diliputi keraguan. Saat mereka mendekati lereng gunung, udara tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, dan senter mereka mulai redup, seolah-olah energinya diserap oleh kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah seperti tangan raksasa. Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu besar dengan ukiran mantra kuno. Di dekatnya, ada kain putih lusuh yang tampaknya digunakan untuk sesajen. Itu tandanya, bisik Arif. Sesuai petunjuk pedagang tua, Arif dan Della harus memanggil penjaga lereng, makhluk gaib yang konon menjaga kekayaan di Gunung Batu. Mereka menyiapkan sesajen berupa ayam hitam dan menyalakan lilin merah di sekeliling batu besar. Arif membaca mantra yang diberikan oleh pedagang tua. Suaranya gemetar, tapi ia terus melafalkan kata-kata aneh itu. Udara semakin dingin, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari balik kabut, muncul sesosok makhluk besar. Tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya tak jelas, hanya ada bayangan hitam yang bergerak. Kalian memanggilku, suara makhluk itu menggema, dalam dan mengerikan. Apa yang kalian inginkan? Kekayaan, jawab Arif dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti ribuan orang yang tertawa sekaligus. Kekayaan selalu punya harga. Apa yang kalian bersedia korbankan? Arif menoleh pada Della, yang wajahnya sudah pucat. Della menggenggam tangan Arif, berharap mereka bisa mundur. Tapi Arif menjawab, kami akan memberikan apapun yang kau minta. Makhluk itu mendekat. Baiklah, kekayaan akan datang pada kalian. Tapi ingat, satu nyawa harus menjadi bayarannya. Dan waktunya akan tiba ketika aku menginginkannya. Sebelum Della sempat menghentikan Arif, makhluk itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau busuk dan suara tertawa yang menggema. Keesokan harinya, hidup mereka berubah drastis. Arif tiba-tiba mendapat kontrak besar untuk proyek pembangunan di desa, sementara barang dagangan Della laku keras. Dalam beberapa bulan, mereka menjadi orang terkaya di desa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Arif mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, makhluk dari Gunung Batu selalu muncul, menagih sesuatu yang tak ia mengerti. Della pun mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka, meskipun tak ada siapapun di luar. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Arif, ini tidak benar. Kita harus menghentikan ini, kata Della suatu malam. Tapi kita sudah terlanjur, jawab Arif, suaranya penuh penyesalan. Aku tak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Pada malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah mereka. Arif membuka pintu, dan di sana berdiri makhluk dari Gunung Batu. Tubuhnya kini tampak lebih jelas, dengan wajah mengerikan penuh luka dan mata merah menyala. Waktunya telah tiba, kata makhluk itu. Arif jatuh berlutut. Tolong, beri kami waktu lebih banyak. Makhluk itu tertawa. Kalian telah menikmati kekayaan kalian. Sekarang, aku ingin bayaranku. Satu nyawa, seperti yang dijanjikan. Della berlari dan memeluk Arif, menangis histeris. Ambil saja aku, tapi jangan ambil Arif. Makhluk itu mendekat, tangannya yang besar mengarah ke mereka berdua. Tapi sebelum ia menyentuh mereka, Della mengambil belati dari meja dan menusukkannya ke perutnya sendiri.
Aku yang membayarnya, katanya dengan napas tersengal. Makhluk itu tersenyum puas, lalu menghilang. Della jatuh ke lantai, darah mengalir deras. Arif memeluknya, menangis histeris. Setelah kematian Della, Arif kehilangan segalanya. Kekayaan mereka menghilang dalam sekejap, proyek-proyeknya dibatalkan, dan ia ditinggalkan oleh semua orang. Setiap malam, ia duduk sendirian di rumahnya yang kosong, mendengar suara Della memanggilnya dari kejauhan. Satu malam, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Batu. Dengan membawa sesajen terakhir, ia memohon pada makhluk itu untuk mengembalikan Della. Nyawa yang telah diambil tak bisa dikembalikan, kata makhluk itu. Tapi jika kau ingin bersamanya, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Arif tersenyum pahit. Dengan belati yang sama, ia menusukkan ke jantungnya sendiri. Di lereng Gunung Batu, dua jiwa kini terikat selamanya, menjadi bagian dari kutukan pesugihan yang tak pernah usai. Arif dan Della, pasangan suami istri muda, tinggal di sebuah desa kecil yang hidupnya sulit. Arif bekerja serabutan, sementara Della menjual kerajinan tangan di pasar. Meski mereka mencintai satu sama lain, kemiskinan mulai menggerogoti kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arif mendengar cerita dari seorang pedagang tua di pasar tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan instan. Ritual itu dilakukan di lereng Gunung Batu, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Tapi, jangan main-main dengan pesugihan, kata si pedagang tua. Bayarannya mahal, lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Namun, godaan untuk keluar dari kemiskinan membuat Arif tak peduli. Ia mengajak Della untuk mencoba. Awalnya, Della menolak, tapi setelah melihat hutang mereka yang terus menumpuk, ia menyerah. Malam itu, mereka berjalan menuju Gunung Batu dengan berbekal senter dan sedikit makanan. Jalan setapak menuju gunung itu gelap dan dikelilingi hutan lebat. Angin malam terasa menusuk tulang, dan suara-suara binatang malam terdengar menakutkan. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya Della, menggenggam tangan Arif erat-erat. Percayalah, ini untuk masa depan kita, jawab Arif, mencoba menenangkan istrinya meskipun hatinya sendiri diliputi keraguan. Saat mereka mendekati lereng gunung, udara tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, dan senter mereka mulai redup, seolah-olah energinya diserap oleh kegelapan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah seperti tangan raksasa. Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu besar dengan ukiran mantra kuno. Di dekatnya, ada kain putih lusuh yang tampaknya digunakan untuk sesajen. Itu tandanya, bisik Arif. Sesuai petunjuk pedagang tua, Arif dan Della harus memanggil penjaga lereng, makhluk gaib yang konon menjaga kekayaan di Gunung Batu. Mereka menyiapkan sesajen berupa ayam hitam dan menyalakan lilin merah di sekeliling batu besar. Arif membaca mantra yang diberikan oleh pedagang tua. Suaranya gemetar, tapi ia terus melafalkan kata-kata aneh itu. Udara semakin dingin, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Dari balik kabut, muncul sesosok makhluk besar. Tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya tak jelas, hanya ada bayangan hitam yang bergerak. Kalian memanggilku, suara makhluk itu menggema, dalam dan mengerikan. Apa yang kalian inginkan? Kekayaan, jawab Arif dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti ribuan orang yang tertawa sekaligus. Kekayaan selalu punya harga. Apa yang kalian bersedia korbankan? Arif menoleh pada Della, yang wajahnya sudah pucat.
Della menggenggam tangan Arif, berharap mereka bisa mundur. Tapi Arif menjawab, kami akan memberikan apapun yang kau minta. Makhluk itu mendekat. Baiklah, kekayaan akan datang pada kalian. Tapi ingat, satu nyawa harus menjadi bayarannya. Dan waktunya akan tiba ketika aku menginginkannya. Sebelum Della sempat menghentikan Arif, makhluk itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau busuk dan suara tertawa yang menggema. Keesokan harinya, hidup mereka berubah drastis. Arif tiba-tiba mendapat kontrak besar untuk proyek pembangunan di desa, sementara barang dagangan Della laku keras. Dalam beberapa bulan, mereka menjadi orang terkaya di desa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Arif mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, makhluk dari gunung batu selalu muncul, menagih sesuatu yang tak ia mengerti. Della pun mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah mereka, meskipun tak ada siapapun di luar. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Arif, ini tidak benar. Kita harus menghentikan ini, kata Della suatu malam. Tapi kita sudah terlanjur, jawab Arif, suaranya penuh penyesalan. Aku tak tahu bagaimana cara keluar dari ini. Pada malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah mereka. Arif membuka pintu, dan di sana berdiri makhluk dari gunung batu. Tubuhnya kini tampak lebih jelas, dengan wajah mengerikan penuh luka dan mata merah menyala. Waktunya telah tiba, kata makhluk itu. Arif jatuh berlutut. Tolong, beri kami waktu lebih banyak. Makhluk itu tertawa. Kalian telah menikmati kekayaan kalian. Sekarang, aku ingin bayaranku. Satu nyawa, seperti yang dijanjikan. Della berlari dan memeluk Arif, menangis histeris. Ambil saja aku, tapi jangan ambil Arif. Makhluk itu mendekat, tangannya yang besar mengarah ke mereka berdua. Tapi sebelum ia menyentuh mereka, Della mengambil belati dari meja dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Aku yang membayarnya, katanya dengan napas tersengal. Makhluk itu tersenyum puas, lalu menghilang. Della jatuh ke lantai, darah mengalir deras. Arif memeluknya, menangis histeris. Setelah kematian Della, Arif kehilangan segalanya. Kekayaan mereka menghilang dalam sekejap, proyek-proyeknya dibatalkan, dan ia ditinggalkan oleh semua orang. Setiap malam, ia duduk sendirian di rumahnya yang kosong, mendengar suara Della memanggilnya dari kejauhan. Satu malam, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Batu. Dengan membawa sesajen terakhir, ia memohon pada makhluk itu untuk mengembalikan Della. Nyawa yang telah diambil tak bisa dikembalikan, kata makhluk itu. Tapi jika kau ingin bersamanya, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Arif tersenyum pahit. Dengan belati yang sama, ia menusukkan ke jantungnya sendiri. Di lereng Gunung Batu, dua jiwa kini terikat selamanya, menjadi bagian dari kutukan pesugihan yang tak pernah usai. Arif dan Della, pasangan suami istri muda, tinggal di sebuah desa kecil yang hidupnya sulit. Arif bekerja serabutan, sementara Della menjual kerajinan tangan di pasar. Meski mereka mencintai satu sama lain, kemiskinan mulai menggerogoti kebahagiaan mereka. Suatu hari, Arif mendengar cerita dari seorang pedagang tua di pasar tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan instan. Ritual itu dilakukan di lereng Gunung Batu, tempat yang sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Tapi, jangan main-main dengan pesugihan, kata si pedagang tua. Bayarannya mahal, lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Namun,
Godaan untuk keluar dari kemiskinan membuat Arif tak peduli. Ia mengajak Della untuk mencoba. Awalnya, Della menolak, tapi setelah melihat hutang mereka yang